Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang solih dan solihah? Semoga walaupun masih belajar daring, Ananda semua tetap semangat belajar ya, dan tetap terus meningkatkan keimanan kita. Nah, hari ini kita akan belajar kembali matematika dengan Ustadzah Kori tentang menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dalam kehidupan sehari-hari kita, pasti sering kita temui masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Misal seperti masalah berikut. Mita mempunyai pita merah dan biru. Panjang pita merah 5/8 meter. Panjang pita biru 1/2 meter lebih panjang dari pita merah. Berapa panjang seluruh pita Mita? Nah, masalah ini dapat kita selesaikan dengan cara menghitung panjang seluruh pita. Dengan langkah yang pertama, kita hitung panjang pita yang berwarna biru. Karena panjang pita berwarna biru 1/2 meter lebih panjang dari pita merah, maka 5/8 ditambah 1/2 sama dengan 5/8 ditambah 4/8. Kita samakan penyebutnya. Jika sudah sama, baru kita jumlahkan pembilangnya. Maka hasilnya adalah 9/8 meter. Jadi panjang pita biru adalah 9/8 meter. Jika kita sudah mengetahui panjang pita warna biru dan juga warna merah, tinggal kita jumlahkan panjang seluruh pita. Untuk panjang pita berwarna merah dengan panjang 5/8 ditambah panjang pita biru 9/8 meter. Di sini kita lihat bahwa penyebutnya sudah sama, berarti tinggal dijumlahkan pembilangnya. 5 ditambah 9 sama dengan 14/8. Pecahan ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi 2 penyebut dan pembilangnya. Hasilnya 7/4. Nah, pecahan biasa 7/4 ini masih bisa kita sederhanakan lagi dengan mengubahnya ke bentuk pecahan campuran, yaitu sama saja dengan 7 dibagi 4, sama dengan 1 sisanya 3/4. Jadi 1/3/4 meter. Jadi panjang seluruh pita Mita adalah 1/3/4 meter. Contoh yang lainnya tentang menyelesaikan masalah penjumlahan pecahan yang berkaitan dengan pecahan campuran yaitu Ibu membeli 1,5 kg telur dan 1/4 kg tepung. Berapa kilogram seluruh belanjaan Ibu? Soal cerita ini dapat kita ubah dalam bentuk kalimat matematika. Karena pada soal yang diminta berapa kilogram seluruh belanjaan, maka soal ini diselesaikan dengan cara menjumlahkan. Untuk 1,5 kilogram untuk telur, dan kita jumlahkan dengan 1/4 kilogram tepung. Kita dapat menyelesaikan dengan cara mengubah ke bentuk pecahan biasa. Lalu kita samakan penyebutnya. Atau dengan menjumlahkan bilangan bulat dan pecahannya, baru kita samakan penyebutnya. Maka hasilnya juga akan sama. Setelah kita jumlahkan, hasilnya adalah 3/4. Jadi belanjaan Ibu adalah 3/4 kg. Baiklah, jika kita tadi belajar tentang contoh soal menyelesaikan masalah penjumlahan yang berkaitan dengan pecahan campuran, maka untuk contoh soal menyelesaikan masalah pengurangan yang berkaitan dengan pecahan campuran, yaitu misalkan kita ada contoh soal persediaan gula Ibu 21/4 kg.
Gula tersebut digunakan untuk membuat kue 1/5 kg. Sisa gula yang dimiliki ibu adalah penyelesaiannya. Kita ubah ke dalam bentuk kalimat matematika. Karena pada soal yang diminta adalah sisa gula yang dimiliki, maka persediaan awal dikurangi dengan penggunaan, atau 2/1/4 dikurangi 1/1/5. Ini dapat kita selesaikan dengan cara yang sama dengan cara penjumlahan pecahan, namun harus dikurangi. Mengingat dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara mengubah ke bentuk pecahan biasa, atau dengan cara yang kedua, dengan mengkurangkan bilangan bulatnya dan mengkurangkan pecahannya, maka nanti hasilnya juga akan sama. Setelah kita hitung, hasilnya adalah 1/20. Jadi sisa gula adalah 1/20 kg. Baiklah Solih, setelah kita belajar tentang menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan, yuk kita ingat kembali materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Materi yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Nah, kita ingat bahwa penjumlahan pecahan biasa dapat kita selesaikan dengan cara perkalian silang atau mencari KPK jika diketahui penyebutnya berbeda. Begitu juga dengan pengurangannya. Kita juga pernah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Yuk kita ingat kembali bagaimana caranya untuk penjumlahan pecahan campuran. Nah, caranya yaitu dengan cara mengubahnya ke bentuk pecahan biasa. Dan lalu kita, jika penyebutnya masih berbeda, kita samakan dulu dengan cara mencari KPK-nya, atau boleh juga dengan perkalian silang. Caranya juga hampir sama ketika kita menghitung tentang pengurangan pecahan campuran. Nah, dan yang terakhir kita juga sudah mempelajari tentang menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Setelah kita mengingat kembali materi apa saja yang sudah kita pelajari, dan juga materi hari ini tentang menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan, yuk kita evaluasi pengetahuan kita dengan berlatih soal dengan mengerjakan evaluasi harian pertama. Nah, soal ini nanti akan ada pada link yang telah diberikan. Jangan lupa upload cara penyelesaiannya soal dengan di-upload pada link yang juga sudah disediakan nantinya. Tetap semangat belajar, teruslah berlatih, dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.